أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin hadirat sidang salat zuhur berjamaah Masjid Baiatul Rifatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada 13 Zulhijjah 1445 Hijriah ini kita bisa sama-sama salat zuhur dan kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Pada siang hari ini, insya Allah temanya adalah 3 amalan untung tanpa buntu. Dan ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 35, surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan yang mau simak boleh buka Al-Qur'an surat 35, surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Ada 3 amalan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkan, siapa yang mengamalkan 3 amal ini, maka mereka akan senantiasa perniagaannya untung tanpa buntu. Dan 3 amalan ini dibocorkan, di-spill oleh Allah dalam firman ini. Sungguh orang-orang yang kerap membaca kitab Allah, rajin tilawah Al-Quran 1. Wa aqamu shalah, dan mendirikan salat seperti yang kita lakukan siang ini, salat zuhur berjamaah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka kerap berinfak dari harta yang kami rizkikan pada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap dengan 3 amalan ini, tijarahnya, bisnisnya, usahanya, perdagangannya tidak akan pernah buntu. Barangkali mungkin kita menduga bahwa apa hubungannya 3 amalan ini? 1, baca Al-Quran. 2, mendirikan sholat. 3, infak. Apa urusannya sama bisnis, sama perdagangan? Mungkin ini cuma sekedar pahala. Ayat 30 Allah cerita, Allah jelaskan bahwa yang menjalankan 3 amalan ini, dia bakal untung dunia akhirat, nggak cuma akhirat saja. Liwafiyahum ujurahum, Allah penuhi pahala untuk mereka. Pahala dimensinya jemaah ini akhirat. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan rezekinya untuk orang yang mengamalkan amalan ini. Jadi kalau urusan rezeki, duit, ini urusan dunia. Dan ditutup dengan 2 asmaul husna, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ghafur, maha pengampun dosa. Dimensi akhirat. Syakur, Allah maha berterima kasih. Jadi mana yang lebih layak berterima kasih, kita kepada Allah atau Allah terima kasih ke kita? Jawabannya pasti kita yang lebih pantas berterima kasih pada Allah. Tapi Masya Allah, di hari ini, di ayat ini Allah sebutkan bahwa Allah syakur, maha berterima kasih. Maknanya, siapa yang mengajarkan, mengamalkan 3 amalan ini, maka Allah akan berterima kasih padanya dan Allah tambahkan itu karunia pada dirinya. 3 amalan itu: 1, tilawah Al-Quran. 2, dirikan sholat. 3, perbanyak infak, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Dan insya Allah kayaknya semuanya ini udah terbiasa nih ngamalin 3 amalan ini. Baca Al-Quran semuanya udah terbiasa kan?
Dari wajah-wajahnya insya Allah ini kayaknya sehari 10 juz. Amin. Ini yang senyum cuma 2 orang nih kayaknya. Dan dirikan sholat, perbanyak infak. Ntar insya Allah, Allah mudahkan semua urusan kita. Siang-siang begini, Al-Fakir pernah kuliah zuhur di sebuah perbankan. Al-Fakir nggak sebut perbankan mana karena ini jaga kode etik lagi di BRI. Kantor pusatnya tadinya di depannya Mall Ambassador Kuningan. Dan habis ceramah kayak begini, diantar panitia sampai lift, lalu kemudian begitu sambil nunggu lift, tiba-tiba ada seorang pria datang nyamperin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, saya bilang gitu. Kenalin Ustaz, saya Harun, kata beliau. Bukan nama asli. Iya, kenapa Pak Harun? Ceramah Ustaz tuh barusan go banget. Gitu. Kenapa Pak Harun? Ustaz boleh tanya nih, segedung ini, siapa yang nggak kenal Harun? Kata beliau. Dalam hati saya pasti direksi ini. Semua orang karyawan ribuan pasti kenal dia. Ini. Emangnya Pak Harun di sini sebagai apa? Tanya saya. Jawabannya semangat, beliau ngomong gini. Driver Ustadz, supir. Saya bilang, apa yang membuat Pak Harun dikenal sama semua orang karyawan ribuan begini? Segedung ini. Nah, Harun cerita ini. Ini kalau kita nggak ngerti tentang 3 amalan yang tidak bakal buntung, kata Allah. Nah, ini saya terjemahkan dengan kisah Harun. Harun bilang, siang itu Ustadz saya bawa mobil operasional. Jalan Dewi Sartika Cawang menuju Taman Mini. Menuju Cililitan. Jalanan macet, kira-kira pukul 10 tuh. Waktu saya lagi jalan, bingung apa yang bikin macet, rupanya pelan-pelan jalan. Rupanya yang membuat macet kerumunan itu di daerah Cawang Kompor. Mungkin ada yang tahu, daerah Cawang Kompor. Nah, di situ ada warung, Ustadz. Di depan warung itu ada orang gila. Terus, orang gila itu yang membuat semuanya jadi macet. Kenapa emang? Itu orang gila kepalanya berdarah-darah, Ustadz. Kata Harun. Kok bisa? Pemilik warung megang gagang sapu, ngusir itu orang gila, nggak mau pergi-pergi, dipukul kepalanya. Buang, buang, buang. Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang gila sampai berdarah-darah dan mungkin ada puluhan ratusan orang cuma nonton. Mereka mungkin punya kesibukan, mungkin pada punya pekerjaan, tapi perhatikan Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak orang, maka yang Allah pilih Harun, dia berhentiin mobilnya, dia lompat, dia bilang sama pemilik warung, Pak, jangan dipukul. Itu hamba Allah, kata Harun. Dalam kondisi masih mukul dan masih penuh emosi, orang pemilik warung itu ngomong gini, lu saudaranya ya? Bukan Pak, saya bukan saudaranya. Bawa nih orang gila. Dari pagi nggak ada yang belanja ke warung gua, bawa sial nih orang. Oh ngerti Harun, maka rupanya itu orang gila diusir-usir karena membuat orang tidak berani tuh beli ke warung itu. Hingga akhirnya saya nggak pakai mikir Ustaz. Saya langsung bawa tuh geret ke orang gila. Maka kemudian saya ajak masuk ke mobil. Hotel Iman, kalau antum dikasih ilham kebaikan sama Allah, jangan banyak mikir. Karena biasanya makin sering rapat, program kagak bakal jadi. Betul nggak kira-kira? Jadi jangan biasain tuh. Kalau ada ilham kebaikan, kerjain, laksanain. Begitu orang gila saya bawa masuk ke mobil, lalu kemudian saya baru mikir, ini orang gila mau bawa kemana nih? Dan ini kan arah Cililitan, Ustaz. Begitu saya starter mobil, saya baru mikir. Saya tanya nih, Pak, Bapak rumahnya di mana? Itu orang gila, darahnya masih ngocor, Ustaz, tatapannya kosong, dia gak jawab. Bapak punya keluarga? Nggak ada respon. Bapak namanya siapa? Berbelasan pertanyaan, kagak dijawab-jawab. Maka tadinya saya mau ke Cililitan, maka akhirnya saya bingung, saya putar balik. Di MT Haryono ada flyover, di kolong jembatan tuh saya turunin tuh orangnya. Begitu saya turunin di trotoar, saya suruh beliau berdiri di situ. Tiba-tiba beliau jongkok seperti orang ketakutan, bingung. Tiba-tiba dari tadi saya ngajak ngomong kagak di respon-respon, akhirnya saya nanya lagi, Bapak lapar nggak? Itu pertanyaan masih nggak dijawab, Ustaz. Tatapannya masih kosong. Tapi saya nggak ngerti nih. Allah tuntun nih hati saya. Saya kunci mobil, saya pergi ke warteg, saya beliin nasi bungkus. Nilainya cuma 10.000. Lalu kemudian saya ngomong gini, saya balik, saya bilang,
Pak, makan Pak. Itu nasi bungkus Hotel Imam Rahmati Allah ada di depannya. Saya sodorin ke depan mukanya. Enggak tuh, tatapannya masih kosong. Tapi saya nggak ngerti tuh. Hati saya masih dituntun sama Allah. Akhirnya saya bukain tuh bungkusnya Ustaz. Karetnya satu. Kalau dua, pedes. Semakin Hotel Imam Rahmati Allah ditaruh tuh sama Harun. Begitu ditaruh Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu buka, nasi udah kebuka di depannya. Dari tadi tatapannya kosong. Tiba-tiba tatapannya tajam. Dia lihat tuh nasi. Tapi anehnya dia nggak langsung makan. Lebih gawatnya lagi, Ustaz, lebih dahsyatnya lagi. Tiba-tiba itu orang gila ngelihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan tatapannya 100% berubah. Begini tatapannya tajam. Dia ngeliatin saya. Dan lebih merinding lagi, tiba-tiba itu orang gila begini nih, kedua tangannya. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, itu orang gila doa buat saya. Saya nanya sama antum nih, pernah nggak seumur hidup didoain sama orang gila? Udah pernah? Qatal lima rahmati Allah, waktu dia tangannya begini. Saya kalau kuat Ustaz, saya mau denger tuh orang gila kata Harun, dia doa apa buat saya. Tapi Masya Allah waktu di tangannya begini, seperti jutaan malaikat Allah turunin. Saya merinding. Dan tiba-tiba saya mau nangis. Daripada saya nangis depan orang gila, terus orang pada lewat bilang, sama gilanya lu sama dia. Maka saya malu Ustaz, daripada saya meledak tangis di hadapan orang gila, maka kemudian saya lari tuh ke mobil. Begitu saya naik mobil, saya starter, maka kemudian saya tinggal tuh orang gila. Tapi saya masih penasaran, saya lihat dari spion tengah, tuh orang gila masih begini. Kata lima rahmati Allah, anjir air mata. Ada harum. Dan saya belum pernah ngerasa seumur hidup hari yang melebihi kebahagiaan saya di hari itu. Enggak. Kata lima rahmati Allah. Ustaz tahu, nggak nyampe sepekan hidup saya berubah 180 derajat. Kata harum. Berubah gimana, Rum? Tanya saya. Ya Ustaz, ini sudah dibuka nih. Dari tadi kan panitia nahan-nahanin tuh lift, buka, ditutup lagi, buka, tutup lagi, pencet lagi yang panitia. Saya bilang, terusin Rum. Gue mau denger nih kelanjutan orang gila nih ceritanya. Ini kira-kira jemaah mau lanjutin apa enggak nih cerita orang gila? Lanjutin. Ini orang gila seru juga rupanya ya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala saya bilang lanjutin. Rud. Maka Harun bilang, Ustaz, tuh, lobby, saksinya Ustaz. Ntar Ustaz turun, itu tempat saksi. Siapa Harun? Driver Ustaz. Tapi Masya Allah, habis kejadian itu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya mau masuk gedung, terus ada rombongan, mau keluar. Salah satunya direksi. Bayangin aja, kalau direksi BRI. Siapa saya? Saya ngelipir, minggir. Begitu udah lewat, tiba-tiba Pak Direktur tuh balik badan. Run, gitu. Manggil nama saya. Iya bos, sini sini. Kata Pak Direktur. Ada apa bos? Lu masih bawa mobil nggak? Masih bos. Jangan-jangan rezeki kita dulu. Nah bos, barusan Coca-Cola datang ke sini. Mereka mau produksi, meningkatin kapasitasnya, mereka mau bikin pabrik baru. Terus mereka ajuin proposal untuk kredit dari bank kita. Lalu, nah, kan lu suka bawa mobil. Kalau lu bawa mobil pinggiran Jakarta, ketemu tanah yang lapang, tanah yang gede, dan dijual, kasih tau guru. Jangan-jangan rezeki kita ini berdua. Siap, bos. Saya nggak pernah ngajain, nggak pernah niatin, Ustaz. Hari itu, kata Harun, saya nganterin seorang karyawan bank kita nih. Bukan Bang Beri. Saya anterin ke daerah Jonggol. Jadi Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nggak ngerti tuh karyawan. Dia mau nagih apa mau prospek. Dia ngomong, Pak Harun, kayaknya saya agak lama. Pak Harun tunggu sini aja. Jadi maka saya nunggu Hotel Lima kira-kira setengah jam kata Harun. Belum balik-balik juga ke mobil. Maka kemudian saya pegal, saya turun dari mobil. Maka kemudian saya dapetin mobil saya parkir pinggir jalan. Rupanya jalan sedikit ada pelang. Gede. Tanah ini dijual. Tahun itu belum zamannya WhatsApp. Masih pakai SMS, maka iseng Harun nanya nomor yang tercantum, rupanya pemilik tanah. Ditanya luasnya, ditanya harganya, ditanya macam-macam. Masya Allah rupanya langsung pemilik tanah jawab dan semua informasi saya kirim ke Pak Direktur. Pak Direktur kirim ke Coca-Cola. Itu Ustaz nggak nyampe sepekan, Alhamdulillah itu tanah dibeli Coca-Cola dengan kredit bank kita tuh Ustaz. Kata Harun.
Dan alhamdulillah Ustadz, saya itu dapat rezeki tidak terduga dari transaksi itu. Berapa rezeki lu? Makanya hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala nih Ustadz tawadu. Tahu nggak tawadu? Bukan rendah diri, bukan rendah hati. Yang saya maksud tahu warna duit. Hotel rahmati Allah. Saya nanya berapa komisi lo? Alhamdulillah Ustadz, dari transaksi itu saya dapat komisi dari 3 pihak. Dari pemilik tanah, dari bos, dari Coca-Cola. Dan Alhamdulillah itu rezeki yang membuat semua orang jadi geger nih. Segedung ini. Dan jadi kenal Harun. Transaksi itu saya dapat rezeki tidak terduga. Nggak kurang dari 500 juta rupiah. Kayaknya habis ini pada nyari orang gila nih kayaknya. Dan ini hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kata Harun, ini rezeki tidak terduga itu Allah berikan buat saya karena doa orang gila yang saya kasih. Makanan cuma nilainya 10.000. Dan dia doa buat saya. Bayangin jemaah. Kalau orang gila aja doanya kayak gitu. Apalagi Ustadz keren begini kalau doa. 3 amalan. Allah kasih tahu siang ini. Innalladzina yatluna kitabullah. Siapa orang yang rajin baca kitab Allah Al-Quran. Sempetin setiap hari baca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholat. Orang yang rajin mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Rajin infak. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, dia infak berbagi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah buntung. Adanya untung terus. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Maka dengan cara itu Allah tambah-tambahkan pahala bagi mereka dan Allah tambah-tambahkan rezeki untuk mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Berterima kasih. Dan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 amalan itu amalin, niatin, biasakan tilawah Al-Quran, sholat berjamaah di masjid. Jadi tunggu waktu, liatin. Ntar asar jam berapa, antum tungguin. Kalau bisa belum azan, udah ada di masjid. Nanti maghrib begitu, isya begitu, subuh begitu. Perbanyak infak. Mau lapang, mau sempit, perbanyak infak. Nah, mumpung ingat infak, Ustadz mau ngasih hadiah buat antum semua. Buku Ustadz. Iya, laki-laki perempuan. Ini Ustadz mau bagi hadiah. Mudah-mudahan nanti Ustadz juga dapat hadiah dari Allah. Ini bukunya gratis buat antum. Silahkan dibagi. Ibu-ibu juga dibagi itu. Yang mau boleh ke depan, biar kebagian. Bukunya terbatas. Dan ini hotel iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, habis ya. Segini aja kali ceramahnya cukup kan? Hah? Yang mau nanya boleh nanya. Sampai jam berapa Ustaz biasanya? Iya, udah segini cukup dah. Yang penting udah pada ngerti amalin. Jadi nggak usah banyak-banyak ayat, firman Allah, hadis, sunnah Rasulullah. Kalau tahu sedikit kerjain, amalin. Dan saya alhamdulillah sekarang Allah izinkan punya pesantren tahfiz kaumi. Santrinya nggak kurang dari 58.000 orang. Di 47 mahat tahfiz, 500-an rumah tahfiz, dan semua-muanya gratis, nggak pakai bayar. Saya masih ingat tuh, mulai dari satu yatim, kemudian makin banyak, makin banyak, makin banyak,
Lalu kemudian di rumah udah nggak ketampung, hingga akhirnya saya pengen punya pesantren. Dan pesantren itu diawali cuma dengan duit 50.000 rupiah. Sekarang jadi puluhan pesantren. Dan Masya Allah, hari itu janjian sama seorang calon wakif. Beliau mau ketemu, katanya Ustadz mau bikin pesantren. Iya. Boleh nggak Ustadz diskusi sama saya? Hari Senin, kata beliau. Di mana? Di kantor saya. Ini sahabat saya namanya Fahmi Askar. Lalu kemudian jam berapa Mi? Tanya saya. Jam 8, Ustadz bisa hadir? Bisa. Jam 8 pagi, teng, saya udah ada di parkiran depan kantornya. Saya telepon, Ana udah di parkiran. Maka beliau, Ustadz mohon maaf, Ana lagi ngantor Umi Ana sakit nih. Boleh nggak setengah jam lagi? Oh boleh, boleh, Fadol. Urusin Umi Ana. Maka kemudian saya bilang sama istri saya, Fahmi lagi nganterin Umi. Kita cari masjid yuk, sholat duha, saya bilang. Maka ketemu masjid, baru dapat 6 rakaat, sholat duha, Fahmi telepon. Ustadz, Ana udah di kantor. Antum di mana? Ana tunggu. Ana di masjid ini, tunggu ya. Saya bilang gitu, Fahmi. Maka kemudian saya kasih tahu istri, Fahmi udah nunggu. Ketemu istri di bagian luar masjid, lalu kemudian saya pakai sepatu, baru aja punggung saya lempeng tuh. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah kasih hadiah. Mata saya ngelihat ada seorang ibu pemulung lengkap pakai besi cangkongnya, lengkap pakai tas kayunya buat ngumpulin sampah. Hal yang biasa di Jakarta ini melihat pemulung, tapi nggak biasa bagi saya jam setengah 9 pagi itu. Itu ibu pemulung keliling-keliling air sampah, ada 3 orang anak kecil alus-alus lari-lari, main-main terus. Lalu kemudian saya bilang, bukannya di Jakarta sekolah dasarnya gratis ya, kan ada program bos. Kok itu anak ke sekolah ya? Dalam hati saya ngobrol tuh sambil nunggu istri belum keluar. Tiba-tiba suara yang kedua bunyi lagi. Iya, sekolahnya gratis, tapi sepatunya kagak, seragamnya kagak, tasnya enggak, bukunya enggak. Oh, tiba-tiba istri datang, ayo kata istri. Dan saya nggak ngucap apapun. Saya ngomong gini, saya tunjukin. Maksud saya tuh lihat, ibu pemulung sama 3 orang. Istri saya ngelihat seperti dia ngerti, langsung lari istri saya. Lari kemana? Nyamperin ke ibu. Disamperin, dipegang bahunya, istri saya ngucap salam. Perhatikan, itu pemulung sama seperti kebanyakan pemulung di Jakarta. Yang sudah terlalu sering diabaikan oleh sesama manusia. Saya mau nanya, antum, siapa di antara antum kalau ketemu pemulung ucap salam? Maka waktu diucap salam, dia kaget, apalagi dipegang bahunya. Tapi saya nggak ngerti tuh istri saya ngomong apa. Beberapa puluh langkah di depan, saya ngeliat tuh mereka seperti ngobrol. Dan istri saya buka dompet. Mohon maaf ya, ini bukan ujub, bukan ria. Dari kejauhan saya ngeliat istri saya ngasih 1 lembar uang. Nilainya 50.000. Dan waktu dia kasih duit 50.000 itu ibu ngomong begini, angkat tangan. Dan saya ngeliat istri saya itu nangis, netes air mata, terus dipeluk tuh ibu. Dan kehangatan itu sampai ke saya tuh. Doa itu perempuan, meskipun saya nggak dengar, waktu ngangkatnya, tangannya ngangkat, saya nangis juga dari jarak berapa puluh langkah. Maka kemudian saya jalan, tuh nyamperin istri saya. Begitu sudah di arah seberangnya, saya ngomong, ayo cepetan, kok kami nunggu. Maka itu pemulung, Pak, makasih ya Pak, makasih ya Pak, makasih. Maka saya bilang, ya Bu, makasih, sama-sama. Maka kemudian saya sama istri jalan. Selama beberapa langkah menuju kantor Fahmi, tidak ada satu kalimat pun, kata pun terucap dari mulut kami berdua. Tahu kenapa? Bahagia. Infak itu membuat antum sehat, infak itu membuat antum bahagia. Dan saya nggak ngerti itu. Kebahagiaan kayak gimana, nggak bisa dirasa. Pokoknya kayak hangat, dan kami jalan menuju kantornya Fahmi itu seperti nggak ada. Nggak perlu pembicaraan, ada kenikmatan. Sampai di kantor Fahmi, saya ngedengar tuh waktu saya di ruang tunggu, saya ngedengar Fahmi lagi mimpin rapat. Ini hari Senin, hari rapat.
Maka tiba-tiba dia ngomong gini, sebentar ya, ada ustadz saya nih. Kalian jangan bubar dulu. Buru-buru dia keluar. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ayo Ustaz, masuk Ustaz, masuk. Diajak masuk ke ruangannya. Gimana Ustaz? Katanya Ustaz mau bikin pesantren. Iya, Anda mau bikin pesantren. Tiba-tiba ada seorang karyawannya lewat. Anda sini, sini, sini. Dipanggil tuh. Nah bos, tolong bawa Ustaz ke Cisarua, ke Cijulang. Saya nggak ngerti, mungkin yang saya paham ini lagi sibuk, dia mimpin rapat. Udah saya ikut aja. Mana nih? Udah Ustaz ikut aja katanya. Maka di sana hotel Imam Allah Subhanahu wa taala diajak tuh sama karyawannya kami, saya dan istri saya. Dan kemudian mereka cerita bahwa Pak Fahmi bikin pesantren Ustaz di Cijulang, Cisarua, Puncak. Berapa luas? 1,2 hektar. Terus 3 lantai Ustaz, bangunannya bagus. Ya oke. Begitu masuk lahannya Hotel Marwatul ini Ustaz tuh, yang di atas bukit tuh. Tanahnya mulai dari sini Ustaz. Dia sebut, Masya Allah, tanahnya bagus. Gedungnya bagus, 3 lantai. Tapi begitu sampean, itu pesantren gerbangnya digembok. Dan karyawannya buka gemboknya. Dan saya ngucap salam, nggak ada yang jawab salam. Saya bilang, mana santrinya? Nggak ada Ustaz. Penunggunya atau ustadznya? Nggak ada Ustaz. Jadi, di pesantren kosong. Berapa lama? 2 tahun. Dari sejak selesai pembangunan, kosong. Terus, kata Pak Fahmi, Ustadz lihat dulu. Maka saya ngeliat di Hotel Imam Allah semua bagian. Sampai di atas rooftop di Hotel Imam Allah, Gunung Salak sebelah kanan, Gunung Gede sebelah kiri, diapit 2 gunung, kami di atas bukit. Masya Allah. Bagus Ustaz? Bagus banget. Di Hotel Imam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya bilang gini, ini gedung, kalau nggak ada santrinya, nggak ada ustadznya, buat apa Pak Fahmi buat? Waktu saya nanya, sampai sekarang saya masih merinding. Karyawannya Pak Fahmi ngomong gini, kata bos, kalau ustadz cocok, pesantren ini buat ustadz. 50.000. Saya nggak perlu beli tanah, saya nggak perlu bangun, nggak perlu waktu, nggak perlu duit. 50.000 terus. Dan pesantren kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai 47 sekarang. Alhamdulillah saya belum pernah bangun. Semuanya tanahnya orang wakaf, bangunannya sudah disiapkan. Maka yang rahmati Allah. 3, amal. Rajin tilawah Al-Quran. 2, dirikan salat. Yang ketiga, yang rahmati Allah. Infak. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, lakukan karena Allah. Pasti beruntung. Gak bakal beruntung. Siap amalin? Mudah-mudahan saya doain jadi orang kaya semua. Amin. Nggak jadi doain, disumpahin. Mudah-mudahan jadi orang kaya raya. Yang dermawan, rajin sholat, rajin tilawah Al-Quran. Semoga Allah ridho pada kita dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, mohon doa ya. Setelah 47 mahat, saya atas izin Allah, Allah mudahkan tingkat SMP SMA. Saya dikasih PR lagi sama Allah. Ada tanah 4,2 hektar di Cianjur. Saya mau bikin kampus Al-Quran University. Doain ya. Mudah-mudahan nih bisa kita bikin kampus gratis. Apalagi sekarang nih kampus di mana-mana UKT-nya lagi mahal. Nah, insya Allah Fatihah dari antum semuanya. Semoga Allah mudahkan ini. Dan semoga Allah mudahkan juga hajat-hajat kita semuanya. Hajat dunia dan akhirat. Al-Fatihah ya, sungguh-sungguh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kauni Al-Quran University di Cianjur. Allah berkahi. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.